Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bandung, mengampu mata pelajaran IPS. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan OJT di kelas 9C. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh KM. Sebelum melakukan kegiatan, kami kita berdoa dimulai. Terima kasih KM sudah memimpin doa. Untuk kebersihan dan kerapihan, tolong dirapikan dulu pakaiannya. Tidak ada sampah di kolong? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah menjaga kebersihan dan juga kalian sudah rapih gitu ya, sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Ya, tema 2 di sini perkembangan ekonomi digital tentang jenis dan fungsi uang. Ya, sekarang Ibu tanya dulu masalah kabar. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ibnu. Kenapa Ibnu? Ibnu sakit. Kita doakan ya, semoga Ibnu bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali untuk belajar di kelas ini. Berarti kan sebanyak 35 siswa hari ini ya yang hadir, dan semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia. Ada yang lagi bahagia? Cung yang bahagia. Ayo, siapa yang bahagia? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Yang sedih, siapa yang lagi sedih? Oh, ada 1 orang sedih, Bu. 2 orang yang sedih. Ada yang lagi kesel atau marah? Kesel gitu pokoknya mah. Pokoknya ada hal yang mengganjal. Nggak ada. Ada yang nggak? Oh, ada 1. Kesel. Ada yang nggak punya perasaan. Nggak punya perasaan. Kenapa? Nggak ada perasaan. Oh, dasar aja, flat aja. Oke, nggak ada perasaan apa-apa. Oke, karena berbagai perasaan yang Ibu lihat, kalian ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kesal, ada yang flat aja ya. Bagaimana kalau kita untuk memulai pembelajaran hari ini ya, kita harus bahagia dulu. Ya, tepuk semangat dulu deh biar ini. Tepuk semangat. Semangat. Ayo anak-anak, kita semangat ya untuk pembelajaran hari ini.
supaya apa yang nanti kita pelajari kalian dapat manfaatnya. Coba tujuan pembelajaran hari ini kalian ada yang mau bacakan? Ya, yang mau bacakan siapa? Boleh. Nama? Bayhaki. Silakan Bayhaki. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, murid mampu satu mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis pentingnya peran uang dalam kegiatan ekonomi dalam mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Oke. Nah, nanti ini tujuannya ya. Jadi kalian itu nanti bagaimana mengidentifikasi jenis uang, fungsi uang, dan menganalisis pentingnya uang atau peran uang dalam kehidupan kegiatan ekonomi dan nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi. Kita lihat dulu tayangan. Maaf. Kelebihan. Simak dulu lagu ini. Loading. Disimak kalimatnya. Tentang uang ya. Ada yang tahu judul lagu ini? Jadul, ini lagunya ibu. Seusia ini. Ada masalah ya berarti di situ ya. Ada yang belum hafal lagunya? Enggak, jadul, lagu jadul. Ya cukup saja ya kalau lagunya. Ketujuan lagi. Nggak apa-apa. Coba tadi simak dari tema lagu uang. Uang itu apa menurut kalian? Tadi lihat dari tayangan, ada masalah nggak? Coba Cung, ada masalah apa sih dengan uang? Ya boleh. Dari uang ada perampokan, masalah karena uang. Ada apa lagi? Kalian ada masalah nggak dengan uang? Apa coba? Hah? Hah? Apa? Ada masalah nggak? Tadi di video aku ada masalahnya apa aja? Ada masalah perampokan, ya. Ada keserakahan karena uang. Akhirnya orang jadi serakah. Ada lagi? Adanya korupsi. Ada lagi? Permasalahan lagi apa lagi? Sekarang masalah kalian punya masalah uang nggak? Banyak. Untuk apa uang kalian? Untuk jajan. Hanya untuk jajan saja? Coba kodok saku kalian atau ambil saku kalian, ada uang berapa yang ada di saku? Mau lihat Ibu? Uangnya keluarin, angkat. 20.000, 20.000 sama 20.000 ada 5 ribuannya. 50.000. Woi.
20.000 sama 5.000. Kamu nggak punya uang? Ada. Mana lagi? Oke, 10.000. Nah, kalian punya uang kan? Berarti ada apa yang ada di saku kalian itu pasti ada uang itu ya. Selalu ada nggak? Selalu ada. Untuk kebutuhan apa uang menurut kalian, buat kalian? Untuk makan, untuk hidup, untuk jajan, untuk apa lagi? Untuk apa? Buat beli kuota. Buat jajanin ada nggak? Buat jajanin ada nggak? Nggak ada, Bu. Belum cukup untuk ngejajanin. Oke. Nah, kalau misalnya tadi di permasalahan uang, kemudian tadi ada perampokan, ada hal-hal yang berbau kriminal, gitu ya. Itu hanya karena 4 suku kata UANG, uang. Nah sekarang, nah ini ada fakta unik nih. Fakta unik mata uang Zimbabwe 100 triliun, 1 lembar. Dan ini kalau dilihat kaya raya nggak kalau lihat dari tumpukan uangnya? Kalau lihat tumpukan uangnya ya, kaya raya nggak? Kenyataannya enggak. Kenapa? Inflasi. Karena tidak ada nilainya. Ini tidak ada nilainya sama sekali. Nah, mudah-mudahan Indonesia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tetap mata uang kita bertahan. Kita juga bisa memanfaatkan uang dengan semestinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mata uang rupiah yang ada gambar pahlawannya, uang 10.000. Cung yang tahu uang 10.000 nama pahlawannya? Iya, Frans Kaisiepo. Dari mana itu? Dari Papua. Mantap. Langsung dikodokkan. Uang 5.000. Cung. Oh, yang belakang. Idam colik, Bu. Idam colik. Siapa? Idam colik. Dokter Kyai Haji Idam Khalid. Oh, iya. Sekarang uang 20.000. Dokter Ratulangi. Uang 1.000. Cut Mutia. Kalau uang 2.000 ada nggak? Muhammad Mufti Tamrin. Mantap. Nah, minimal kalian kalau uang 100.000 pada hafal nggak? Oh, itu mah paling hafal, Bu. Uang paling besar gitu ya. Kalau THR pun, Bu, kalau bisa uang yang merah itu, Bu, yang Soekarno Hatta gitu. Ya, kalian sudah menyebutkan nominal uang dan gambar mata uang pahlawan yang ada di uang tersebut. Nah, kita masuk ke materi dulu ya. Nah, jenis-jenis uang ini kalau berdasarkan bentuk, berdasarkan wujud, berdasarkan bahan pembuatannya, dan berdasarkan nilai. Ya, kalau berdasarkan bentuk ada uang giral dan uang kartal. Berdasarkan wujud ada uang fisik dan elektronik. Berdasarkan bahan pembuatannya ada uang kertas dan logam. Berdasarkan nilai ini ada uang penuh dan uang tanda. Ini penjelasannya. Uang kartal. Nih, coba dibacakan dulu. Siapa yang mau bacakan uang kartal? Boleh. Uang kartal, uang hanyalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli
barang yang dilakukan atau diinginkan. Dengan kata lain, uang adalah alat tukar yang dikenal luas oleh masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian produk atau layanan. Contoh, rupiah, dolar, euro. Ya, ini contoh yang tadi kalian keluarkan dari saku kalian. Nah, itu bagian dari yang disebut dengan uang kartal, ya. Di mana uang itu untuk untuk pembelian atau melakukan transaksi pembelian. Yang uang giral, boleh? Uang giral jenis uang yang hanya ada sebagai saldo di rekening bank, bukan sebagai mata uang sebenarnya. Sederhananya, simpanan giro adalah sejumlah uang yang kita simpan di bank dan gunakan untuk melakukan pembelian tanpa memerlukan uang tunai. Contohnya ada cek, biliet, dan biliet giro. Ya, ada yang pernah dapat cek? Belum. Suatu saat nanti kalian yang menandatangani cek, ya. Amin. Kenapa? Karena di sini nominalnya tidak sedikit biasanya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah punya cek itu, apalagi kalau berseri gitu, berarti sudah punya nominal yang di atas rata-rata. Nah, kalau misalnya ini uang elektronik. Nah, ini kalian nih, Cung, yang mau bacain. Silakan. Uang elektronik berupa uang yang melakukan transaksi melalui jaringan elektronik. Sederhananya, uang elektronik adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai untuk membayar produk. Contoh, kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Siapa yang di sini yang sudah punya dompet digital? Di HP-nya tuh bisa bayar-bayar dengan kiri atau Cung. Sebanyak apa? 200 rupiah. Ya, ternyata dilihat mungkin setengahnya ya sudah memanfaatkan uang elektronik, entah itu menggunakan ke ATM ataupun dari HP-nya. Nanti lanjutkan lagi. Nah, ini uang komoditas. Ya, silakan yang boleh. Uang komoditas jenis uang sama yang pernah digunakan manusia saat suatu barang atau jasa tertentu sama dengan barang lain. Barang atau jasa itu distribusi yang berarti bahwa barang atau jasa tersebut bernilai lebih dari barang atau jasa itu memiliki nilai lebih. Contohnya emas, perak, barang berharga lainnya. Ada yang punya emas di rumah? Mas? Bukan emasnya si AA, bukan. Emas. Entah itu batang, entah itu emas ini ataupun perhiasan. Ada yang punya di rumah? Cung, mungkin orang tuanya ada, ya. Berarti itu sudah belajar menginvestasi. Ya, orang tuanya sudah belajar menginvestasi, di mana uang komoditas ini untuk jangka panjang nantinya dimanfaatkannya. Nah, ini uang substitusi, boleh? Uang substitusi fenomena ketika warga negara memilih menyimpan mata uang asing daripada mata uang mereka sendiri karena berbagai alasan termasuk melakukan transaksi, menyimpan aset, dan melindungi dari bahaya inflasi atau depresiasi mata uang. Contoh cek perjalanan. Oke, ada yang pernah perjalanan ke luar negeri? Atau pernah umroh? Atau mungkin orang tuanya yang pernah ke luar negeri atau umroh? Berarti kan itu ke luar negeri kan? Nah, pernah lihat mata uang yang digunakan oleh orang yang pergi ke luar negeri? Nah, ini salah satunya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan uang tersebut untuk perjalanan, bahwasanya mereka juga untuk mempermudah gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk menyimpan aset dan sebagainya, itu juga mereka biasanya melihat progres dari mata uang luar itu nantinya kalau ini semakin meningkat
biasanya gitu ya, itu akan menjadi lebih mahal gitu uang tersebut gitu. Nah, satu lagi nih yang paling trending sekarang, yang mau baca boleh. Sebenarnya digital sebagai media perdagangan pemanfaatan teknologi kriptografi yang kuat membuat transaksi sangat aman dan sulit. Ya, ada yang tahu siapa yang pionir anak muda yang siapa? Timothy Ronald, Jovan. Nah, Jovan main ini juga mantap. Nah ini jangka panjang juga kan ya, nggak beli sekarang langsung dijual itu rugi. Kalau beli sekarang mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan itu akan berharga gitu ya dengan uang kripto ini. Nah, ini kesimpulan tentang mata uang tadi, peran uang, di mana penting bagi kita semua untuk memahami berbagai bentuk uang. Kita juga dapat membuat penilaian keuangan yang lebih baik dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jika kita mengetahui asal-usul, sifat, dan penggunaan dari jenis uang. Nah, ini fungsi uang. Jatuh. Fungsi uang sebagai alat tukar. Kemudian sebagai juga alat pembayaran yang sah. Sebagai satuan hitung. Dan sebagai penyimpan kekayaan. Serta sebagai pemindah kekayaan. Nah, ini fungsi uang juga sebagai alat tukar. Yang tadi ini penjelasannya, di mana jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan atau apapun, menukarkannya dengan sejumlah uang. Pasti kalian sering kan belanja apa, pakai uang. Pakai uang nggak? Atau pakai cukup terima kasih? Pakai uang lah, kasihan pedagangnya ya. Nah, kemudian sebagai alat pembayaran yang sah, karena uang ini secara resmi dikeluarkan oleh BI ya, oleh pemerintah, yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Jadi jangan bikin uang sendiri, nanti dibilangnya nanti kalian adalah pembuat uang palsu, jangan. Nah, ini sebagai satuan hitung, di mana uang ini dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa untuk menentukan penghitungan harga barang. Jadi kalian bisa melihat kalau misalnya melihat jam, jam ini sekitaran 30 atau 40 ribuan. Terus sepatu, wah kalau bermerek ini sekitaran 1 jutaan. Itu ada nilainya ya. Nah, sebagai penyimpan kekayaan, ada nggak orang yang nggak menyimpan uang? Ada nggak orang yang tidak menyimpan uang? Ada nggak? Nggak menyimpan uang? Masih ada nggak? Ada? Maksudnya ada nggak orang yang tidak menyimpan uang? Menyimpannya entah dimanapun ya bebas. Ada nggak orang yang tidak menyimpan uang? Nggak ada. Pasti setiap orang punya caranya sendiri untuk menyimpan atau investasi uang. Ada yang di bank, ada yang di celengan, ada yang bagaimanapun, pasti suatu saat itu akan membutuhkan uang itu gitu ya. Jadi penyimpanan, tapi kalau misalnya uang orang yang sudah kaya raya berlebih, ya uangnya ada di mana-mana gitu biasanya. Nah, ini sebagai pemindah kekayaan, di mana misalnya contohnya kalian atau orang tua kalian menjual perhiasan, kemudian hasil uangnya yang dijual tersebut dibelikan mobil, dibelikan rumah, diberikan kebutuhan-kebutuhan harian lainnya. Ya, silakan berdiri dulu. Indonesia tanah air, tanah
Indonesia kebangsaanku, bangsa mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kiranya bangsa Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Ya, terima kasih kalian sudah bisa tertib dalam hal kecintaan kalian terhadap bangsa ini. Dengan tadi setiap jam 10 kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini bagian dari pendidikan karakter supaya kalian tetap cinta tanah air. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, lanjutannya ini nanti pembagian kelompok. Di sini ada kelompok yang berdasarkan nama-nama uang. Ada kelompok logam, komoditas, elektronik, kartal, giral, dan kertas. Jadi nanti kelompok yang misalnya kelompok 1 berarti kebagian yang paling ujung. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 berarti kebagian yang komoditas. Kelompok 3 ini uang elektronik, kelompok 4 kartal, 5 giral, 6 kertas. Ada 6 kelompok kan? Ya. Ada 6 kelompok ya? Oke. Nah, ke 6 kelompok ini nanti kalian menuliskan di kertas. Nanti akan ini kalian tulis di kertas kalau kalian buka di situ nanti ada soal, ada pertanyaannya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya kalian baca, kalian harus mewakili temannya. Ini disebutnya TGT ya metodenya, turnamen games learning, di mana kalian itu belajarnya dalam berdiskusi, tetapi kalian harus bersaing dengan teman lainnya. Siapa yang lebih cepat menyelesaikan, nah itulah nanti yang bisa mendapatkan poin tertinggi. Ya, kelompok 1 mana? Nih, pegang dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ambil. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, oh terpisah ya. Oke. Ya, dibaca dulu, kemudian nanti siapa yang akan maju ke depan, perwakilannya dulu. Silakan berdiri di depan, satu orang perwakilannya untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya yang sekiranya nanti ini yang paling mudah saya kerjakan ini dulu gitu. Yang paling depan siapa aja? Sok 6 orang. Yuk 6 orang. Bu, ya Bu. Ya silakan 6 orang udah 1, 2, 3, 4, 5 per 5 satu lagi. Nah ini 6 orang ini adalah yang pertama nanti akan mengerjakan di ini ya di lembar kerjanya. Mau mengerjakan apa dulu? Bawa pulpennya, kasih pulpennya.
Kasih dulu pulpennya. Yang lainnya sambil baca materinya. Oke, aku gitu. Udah? Siap? 1, mana? 2, mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah 6 orang ya. Ini perwakilannya dulu. Nanti kalau yang pertama selesai, lanjut yang kedua. Yang kedua siapa? Siap-siap yang kedua. Untuk mengisi yang kosong yang belum diselesaikan oleh temannya. Selagi temannya yang mengisi di depan itu bisa mengerjakannya mau semua ya silahkan. Tapi kalau dibagi-bagi mah enggak. Tapi selagi itu belum tuntas, berarti ada lagi nanti yang maju. Kalau udah, aduh, mentok, ya udah ganti lagi sama yang lain gitu, ya. Jadi siap-siap. Kalau yang di depan sudah, aduh enggak tahu, balik aja. Siapa yang mau ke depan, silakan gitu. Siap? Siap, anak-anak? Oke. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Yang langsung pertanyaannya. Nah, yang lainnya sambil ditulis aja di situ. Ketinggian. Boleh bertanya, boleh kalau misalnya nulis dulu apa? Tapi mau nanya Kak. Ya, mantap. Ya mungkin yang dicopot itu kesulitan. Jangan dibawa ke sana ya, tetap di depan. Copot weh. Tapi taruh lagi di situ. Nah, oke. Ya, kelompok 1 tadi sudah tahap 1, udah ganti orang. So, yang paling gampang menurut kalian dulu jawabnya. Beda-beda soalnya ya. Kalau misalnya satu jawaban sudah, boleh ke temannya dulu, misalnya yang ngisi yang temannya lagi, supaya nanti yang lainnya dapat kebagian. Yuk, gantian katanya. Gantian, ayo. Ini jawaban diskusinya jawaban kita semua atau kita aja? Ya, so kamu berpendapat aja. Boleh berdasarkan hasil diskusi atau pendapat kelompok. Sok boleh ganti orang. Yang ke depan nanti bawa bolpen sendiri supaya cepat. Yang di belakang bisa perhatikan. Pokoknya nanti siapapun kelompok yang selesai semua, udah selesai semuanya terisi, boleh berdiri langsung di depan. Berarti itu yang tuntas, beres semuanya. Tapi kalau bisa.
Uangnya yang berkaitan dengan judulnya itu ya yang tadi tentang apa? Pasti biar mempermudah sangat uang jadi banyak uang. Ya, diskusi sama kita itu. Ini coba tulis. Sok, boleh langsung didiskusikan dengan teman itu yang di belakang kelompoknya sama siapa? Kelompoknya sama siapa? Bapak Ibu, saya. Enggak, itu yang belakang. Berarti kayak uang yang di luar negeri itu Iya apa? Aku mau penyimpanan gitu lah. Ada barter uang atau tukar uang. Semuanya besar. Ibu, boleh scroll nggak? Scroll Sini, kayak materi yang tadi. Saya pernah Ibu, makasih Bu. Uang dapat Itu.
Jadi kia ya. Coba kayak tadi. Salah satu Ada yang sudah selesai? Sudah sampai mana? Ini teh apa ya? Bukan uang apa ya? Berbentuk uang. Bisa dibayar. Udah? Contoh, oh iya, ciri-ciri buat ciri apa ciri-cirinya? dibuat dari bahan Api pun logam, dibuat dari logam, perak sama tembaga. Logam, mau bayar, mau beli. Penyimpannya lagi dia di Itu kamu tadi. Maaf. Kalau yang ini tuh, yang alat penyimpanan itu alat penyimpan kekayaan. Kasih Bu. Ya udah beres Bu. Ya udah. Ya, ternyata ada kelompok yang sudah selesai, kelompok satu membahas tentang Uang logam. ya tentang uang logam. Ada lagi? Apa? Oke, siap-siap kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didiskusikan.
Muhammad Kafil Fatih. M aja M. Sugeng Edi. Fatih. Renaldi. Agat. Kamu bisa lewat HP. Kuliah. Yang lainnya tolong perhatikan dulu sebentar supaya hasil dari kelompok 1 bisa bisa diketahui oleh kelompok lainnya. Perhatian sebentar. Tolong duduk dulu. Yang lainnya duduk dulu. Duduk, isi dulu yang kosong. Silakan duduk dulu. Karena tadi sistemnya turnamen, di mana kelompok yang paling cepat menyelesaikan, dia berkesempatan untuk menyimpulkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya mohon perhatikan ke depan, oke? Siap? Yang lainnya mohon lihat ke depan. Oke. Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi. Kami dari Assalamualaikum. Ruang Logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 menjelaskan tentang ruang logam. Untuk nama anggotanya saya Dia, saya Rina, saya Dewi, dan untuk pertanyaannya kami akan bacakan serta jawabannya. Identifikasi jenis-jenis ruang logam. Contohnya koin, ciri-cirinya bentuk bulat, mulai uang kecil, dibuat dari logam, perak, aluminium, dan tembaga. Kegunaan dalam kehidupan untuk tukar menukar barang atau membeli dan membayar barang. Untuk pertanyaan selanjutnya, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alat pemindahan kekayaan, contoh dalam kehidupannya bisa memindahkan kekayaan dalam membeli mobil atau benda berharga melalui uang yang disimpan. Untuk alat pembayaran hutang, bisa dalam kehidupannya, jika kita mempunyai hutang berbentuk uang, bisa dibayar dengan uang yang dimiliki. Untuk alat penyimpanan nilai, contoh dalam kehidupannya yaitu sebagai uang disisihkan untuk ditabung untuk menyimpan kekayaan. Untuk alat satuan itu, dalam kehidupannya, uang dapat menunjukkan nilai barang untuk menentukan pada barang. Untuk alat ukur, membeli barang yang diinginkan atau diperlukan yang ditukar oleh uang. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah uang digital, mobile banking bisa menggantikan uang atau sebelumnya? Jelaskan. Menurut kami tidak, karena mungkin saja sebagian orang tidak mempunyai uang digital dan lebih banyak yang menggunakan uang kartal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk keren dong. Keren. Oke. Ya, karena kelompok lainnya nanti dalam progres menyelesaikan, Ibu akan memberikan kesempatan kelompok dari kelompok 1 untuk mengerjakan evaluasinya sekalian. Bentar, coba di sini dulu. Evaluasi, siapa evaluasi nih teh? Yang zip quiz. Ya. Ya Allah. Ah.
Ya, boleh itu ganti profilnya namanya dari jadi kelompok. Kelompok 1. Nanti kelompok lainnya akan mendapatkan kesempatan pada saat waktunya cukup ya. Ya, silakan langsung dimulai aja. Nah, jawab. Rupiah. Cepet rupiah. Itu euro. Oh, yang ini? Iya. Uang biro adalah uang yang berbentuk cek biro. Bulat. Sini. Terus dia. Uang kata sama tuh. Sambat. Uang kata merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank. Iya benar. Uang kata itu kertas. Ya kan? Ya, benernya. Sini. Apa fungsi uang sebagai penyimpan nilai? Diam. Iya. Ini aku diam. Salah. Mana bukan penilai kepintaran saya? Ini. Itu atas belum kan? Ya sekalian. Finishnya di bawah, berarti ke sana dulu. Ada jawabannya harus. Ini nih 2 lagi nih. Sebagai alat pembayaran lunak, yang mereka digunakan untuk membayar kewajiban Cina. Mulai sini dulu. Ini udah. Belum. Apa itu? Uang yang nilainya diambil Allah itu uang. Adalah sebagai alat hukum. Apa maksudnya seperti ini? Satuan hukumnya tadi apa? Iya. Ya. Salah dulu tuh. Malah kan di bawah ini untuk Produksi lah. Ini yang belum tak. Sini. Nah itu. Kalau kami terbuat dari bahan apa? Perak, aluminium, tembaga. Medan. Salah. Perak. Perak. Oh ya diakui. Mas. Enggak, ada emas, enggak. Enggak, tembaga sama Ya, silakan duduk lagi. Kamu mah itu. Ya, kelompok 1 tadi sudah menuntaskan tugas kelompok dan evaluasi.
Di mana tadi kelompok 1, ya bisa duduk lagi. Kelompok 1 tadi sudah menyelesaikan soal sebanyak 7 poin dalam waktu 2-3-1 detik. Ya, anak-anak, karena waktunya tidak cukup untuk menuntaskan semua, nanti ada waktu kita hasil diskusi kalian nanti yang tadi dipresentasikan dan kalian mendapatkan kesempatan untuk evaluasi juga, asesmen untuk sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi jenis uang dan peran uang tersebut. Ya, ada yang mau menyimpulkan tentang jenis uang dan fungsi uang? Bagaimana? Ada yang menyimpulkan nggak? Boleh? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, boleh. Kenapa? Uang bermanfaat bagi keseharian. Uang bermanfaat bagi keseharian. Boleh. Ada lagi? Boleh. Dari pembelajaran kita dapat diketahui kalau uang Iya, mantap. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anakku? Oke, seru ya. Mudah-mudahan tidak hanya seru, tetapi pemaknaan dari kalian mengetahui, tidak hanya mengetahui jenis uangnya saja, tetapi fungsi uangnya dan pemanfaatan uang itu sendiri. Jadi kalian tidak hanya menyimpan uang di saku tanpa mengetahui angka nominal itu peruntukannya untuk apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan daya kemampuan kalian, daya beli kalian tergantung dari apa yang ada di saku kalian. Uang yang kalian pegang, jangan sampai kebutuhan itu melebihi apa yang kalian punya. Supaya apa? Supaya pada saat kita memanfaatkan uang yang ada itu sesuai dengan batas kemampuan kalian. Di mana kita simpulkan bahwa uang itu adalah alat tukar yang sah untuk mempermudah transaksi ekonomi. Kalian mau beli apa itu pakai uang. Kemudian jenis-jenis yang dapat dibedakan berdasarkan bahan, nilai, dan lembaga penerbit, di mana fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai pengukur nilai untuk menyimpan nilai alat bayaran serta mendorong kegiatan ekonomi, sehingga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalau misalnya hari ini materi sudah kita tuntaskan, untuk pertemuan berikutnya nanti di pembelajaran berikutnya kalian mempelajari tentang bagaimana bentuk lembaga keuangan, ya. Jadi setelah tahu jenis, fungsi, dan nanti kita mempelajari tentang bentuk lembaga keuangan. Ya, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dikumpulin dulu. Kertas yang tadi dikumpulin. Demikian kegiatan OJT pada tanggal 2 September 2025 telah dilaksanakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.